warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak dan pemimpin. Jadi, yang saya ketahui mengenai akhlak atau pengertian dari akhlak adalah suatu watak, kepribadian, sifat, ataupun perangai yang dimiliki oleh setiap orang ataupun setiap individu. Nah, bagaimana akhlak itu terbentuk? Akhlak itu terbentuk dari faktor eksternal dan internal, dari keluarga, dari lingkungan, dan dari diri sendiri. Akhlak ini menjadi suatu dorongan untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tanpa dipikirkan, nah atau tidak dibuat-buat gitu akhlak. Nah, pentingnya mempunyai akhlak yang baik di dalam masyarakat ataupun di lingkungan itu untuk menjadi timbal balik kepada kita bagaimana kita hidup bermasyarakat dengan baik dan benar ya. Sedangkan pengertian pemimpin adalah satu orang atau seorang individu yang bisa mempengaruhi orang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin ini kan mempunyai kewenangan dan itu harus dijalankan dengan baik, dan pemimpin ini harus bisa bertanggung jawab terhadap amanahnya. Setiap diri kita sebenarnya adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Tergantung bagaimana kita bisa mengeluarkan jiwa kepemimpinan kita dengan baik dan benar, karena pemimpin yang baik dan benar akan diberi respon yang baik terhadap anggota yang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Makata dari kelompok 3. Saya akan membahas materi akhlak kepada pemimpin, wajibnya mengangkat pemimpin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan hadisnya terlebih dahulu. Riwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam hadisnya Musnad Ahmad, yang isinya wala yahilu li thalathati nafarin yakunu bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum, yang artinya tidak halal bagi 3 orang yang berada di bumi yang lapang kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap kumpulan 3 orang atau lebih hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir atau imam atas mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan perintah tersebut agar umat Islam bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing dari perbedaan yang akan menimbulkan pertikaian. Lalu, jika syariat Nabi mengharamkan 3 orang Muslim tanpa adanya seorang amir, bagaimana dengan seluruh umat Muslim jika tidak ada amir bagi mereka? Dari 3 orang saja sudah diwajibkan adanya amir, tentunya seluruh umat Muslim pun lebih diwajibkan lagi. Namun, di masa kini pengangkatan amir tidak lagi dapat dilakukan karena perbedaan wilayah dan sistem politik yang semakin berkembang. Kepemimpinan sendiri merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu tujuan. Kepemimpinan sebagai motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dalam suatu lembaga, seni atau teknik untuk membuat orang lain mengikuti atau mentaati perintahnya. Kepemimpinan dalam Islam sebagai wadah untuk mendorong terwujudnya kegiatan tolong-menolong antar sesama, saudara seagama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman umat Islam. Sehingga pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi harus ada agar umat manusia dapat hidup dengan terarah, rukun, damai, aman, terhindar dari perpecahan, perselisihan, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan kerugian, dosa besar maupun dosa kecil. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Dwiardani dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang akhlak kepada pemimpin. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau membahas tentang seperti apa batasan-batasan taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kaum muslimin lakukan atau jalani. Namun saat ini terjadi dalam masyarakat kita kurangnya memahami tentang arti ketaatan kepada pemimpin. Misalnya, ditemukan orang yang menentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin, mengumbar-umbar aibnya, bahkan mengkritik secara terang-terangan. Maka dari itu, adapun batasan-batasan taat kepada pemimpin. Ketaatan penting untuk memastikan pemimpin dapat menjalankan kewajibannya dan merealisasikan tujuan-tujuannya.
Syarat patuh dan taat kepada pemimpin adalah jika ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang mana komitmennya sesuai terhadap perintah-perintah syariat. Jika keadaannya demikian, maka undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu wajib dan harus dilaksanakan. Ketika seorang pemimpin melakukan suatu kesalahan yang tidak prinsip dan tidak bersentuhan dengan pokok-pokok syariat, maka rakyat dan segenap warga negara harus memberikan nasihat dan masukan kepadanya secara lemah lembut, baik, dan dengan hikmah. Nah, adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang batasan ketaatan kepada pemimpin, yaitu wajib atas seorang muslim untuk patuh dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cinta atau ia benci kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika diperintah untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak wajib patuh dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa mendengarkan kata-kata penguasa dan mematuhinya adalah wajib atas setiap muslim. Nah, hadis ini sangat tegas menjelaskan kepada kita semua tentang wajibnya taat kepada pemimpin, baik sesuatu yang dia suka maupun yang ia benci. Kita ketahui taat kepada pemimpin adalah sebuah akidah dalam agama ini, yaitu keyakinan beragama seorang muslim kepada Robnya. Apabila seorang penguasa atau pemimpin memerintahkan dengan suatu perintah, maka wajib untuk dilaksanakan. Selama ia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati mereka adalah membawa kebaikan agama dan dunia, dan menyelisihi mereka adalah kerusakan agama dan dunia. Para ulama pun mengatakan wajibnya mentaati pemimpin walaupun dia orang yang fasik sekalipun. Sebagaimana wajib mentaati para pemimpin, maka wajib pula untuk menasihati mereka, menampakkan kebaikan mereka dan menyembunyikan kejelekan mereka. Haram berbicara tentang aib seorang pemimpin atau menghinanya. Jika ada seorang yang memerintahkan perkara yang membahayakan diri kita atau bukan perkara yang dianggap bagus oleh akal sehat kita, perkara yang memalukan, perkara yang menjatuhkan wibawa, dan sebagainya, itu kita tidak wajib taat kepada orang tersebut, apalagi perkara tentang maksiat. Tidak boleh kita taat kepada orang lain dalam perkara maksiat, walaupun yang memerintahkan kepada maksiat adalah pimpinan negara sekalipun. Nah, kesimpulannya adalah yaitu wajib bagi setiap muslim untuk patuh dan taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardian Saputra. Saya akan membahas mengenai urgensi atau pentingnya menaati pemimpin. Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad serta ulil amri pemimpin atau pemegang kekuasaan. Mengapa Allah memerintahkan kita taat kepada pemimpin? Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu sudah jelas, karena Rasulullah menyampaikan pesan-pesan di salah Allah. Adapun pemimpin, apakah gerangan alasan kita untuk taat? Tidak lain karena ketaatan kita kepada pemimpin memiliki arti kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan, kebahagiaan dan persatuan, keselamatan dan kebersamaan, kerjasama dan persaudaraan, serta keteraturan dan ketaatan. Sementara menentang pemimpin berarti perpecahan, penyempalan, pembolehan larangan, pertumpahan darah, penghalalan yang haram, bagaikan binatang ternak tanpa pengembala atau berjalan tanpa petunjuk. Tentu ketaatan kepada pemimpin bukan berarti kita tanpa reserve dan sikap kritis kepada Allah Subhanahu wa taala melarang manusia taat kepada pemimpin dalam melanggar perintahnya. Pemimpin tidak lain merupakan representasi wakil Allah dalam urusan duniawi agar visi memakmurkan bumi dan penduduknya dapat dilakukan melalui sistem yang teratur, tertib, berkeadilan, dan taat. Maka pemimpin dengan segala nilai kekurangan dan kelebihannya harus didukung karena sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguh ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada pimpinan, maka berarti taat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Pengkait ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, mengandung rahasia, kepentingan, dan kemaslahatan bersama. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia bersatu dan melarang berpecah belah. Quran Surat Al-Imran 103.
Bukankah serigala hanya akan memangsa kambing yang memisahkan diri? Demikianlah kiranya jika manusia tidak bersatu, maka akan mudah dihancurkan oleh lawan. Dan bukankah perselisihan di dalam sejarahnya telah banyak memakan korban dan mengakibatkan bencana yang menimpa umat manusia di samping memperlambat laju kemajuan serta kemakmuran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Tahira Corneli. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketaatan kepada pemimpin zalim. Menurut Ibnu Taimiyah, pemimpin zalim adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa, oleh karenanya berhak secara mutlak disebut sebagai zalim karena mengabaikan ketetapan hukum yang berdasarkan syariat Islam dalam suatu kejadian, namun bukan menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hal-hal tertentu ia masih mempergunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman menjadi salah satu alasan terkuat mengapa para pemimpin bisa berubah sikap menjadi zalim. Pendapat ulama yang mendasari untuk memerangi pemimpin zalim ada dari Asy-Syahid Imam Hasan al-Banna. Beliau berkata, apabila ia pemimpin abai, maka hendaklah dinasehatinya dan ditunjukinya. Seterusnya digulingkan dan disingkirkan. Tidak ada ketaatan bagi makhluk pendurhaka kepada Allah. Kemudian ada pula pendapat ulama yang mendasari untuk tidak memerangi pemimpin ada dari Asy-Syaukani. Beliau berkata, tidak harus melawan pemimpin dengan pedang selama mereka mendirikan sholat. Ibnu Abil Iz mengatakan hukum menaati pemimpin adalah wajib walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Jika kita keluar dari menaati mereka, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar dari kezaliman yang mereka perbuat. Mengenai ketaatan kepada pemimpin, terdapat salah satu surat yang membahasnya, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Surat tersebut menjelaskan tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara manusia. Karena para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para Rasul utusan Allah, sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian ada juga salah satu hadis yang membahas hal tersebut, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 7137 dan Muslim nomor 1835. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah kita wajib patuh kepada pemimpin karena menaati pemimpin adalah suatu ibadah yang diberikan ganjaran pahala. Jadi jangan mengira bahwa menaati seorang pemimpin merupakan ketaatan biasa, karena kewajiban menaati pemimpin tersebut sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Fauzan akan sedikit menjelaskan tentang hukum Islam terhadap pemimpin non-muslim dalam masyarakat Islam. Persoalan pada seputar hukum tentang pengangkatan pemimpin non-muslim di kalangan mayoritas umat muslim adalah suatu kontroversial yang akan dapat mengundang suatu perdebatan pada tokoh para ahli yang telah ada sejak zaman dahulu hingga masa kini. Ini ada karena baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang keduanya merupakan sumber utama dari hukum Islam, dan di samping ditemukan bukti adanya dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-muslim untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Kepemimpinan non-muslim menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 51, di situ dijelaskan dalam tafsir Al-Maghi dan Al-Qurtubi, yaitu orang-orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang pemimpin, penolong atau wali dari Yahudi, karena orang-orang Yahudi telah merusak janji setia yang dibuat bersama Rasul, padahal Rasul tidak memusuhi mereka. Dan di dalam tafsir Al-Qurtubi melarang mengangkat seorang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi pemimpin, pelindung atau wali bagi kaum muslim, karena orang Yahudi dan Nasrani adalah musuh kaum muslim.
Dengan mengingat mayoritas umat Islam yang contohnya ada di Indonesia, maka pemimpin yang ideal di Indonesia adalah pemimpin Muslim dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan dapat memberikan kontribusi positif untuk negara. Pemimpin yang seperti ini dapat diyakini bahwa negara yang di dalamnya syarat muatan pluralitas sehingga dapat memajukan kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara dengan segala perbedaan yang ada secara keseluruhan. Tetapi menurut opini saya, percuma saja ada tuntutan di mayoritas penduduk Muslim harus yang beragama Islam. Tetapi jika Tuhan saja tidak ia takuti, contohnya saja dia sudah bersumpah Quran, tetapi malah lalai terhadap tugasnya dan akhirnya berakhir di Komisi Pemberantas Korupsi. Sangat riskan sekali, itu salah satu contohnya. Jadi intinya kembali lagi terhadap pribadi masing-masing. Memang tidak semua pemimpin di kita seperti itu, tetapi kebanyakannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Najwa Skila Jarani. Di sini saya akan melanjutkan topik mengenai akhlak kepada pemimpin, dan di sini saya akan menerangkan mengenai contoh pemimpin dalam Islam dan tugas pemimpin secara sosiologis. Langsung saja. Secara sosiologis, berikut tugas pokok seorang pemimpin. 1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas, di mana kerangka pokok itu dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi, yang sifatnya potensial atau nyata. Visi dan misi yang menjadi pegangan seorang pemimpin. Jika visi dan misi ini sesuai dengan kerangka pokok serta ide atau gagasan yang ia punya, maka akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak hanya tim sukses saja yang menjalankan visi dan misi tersebut. Sangat diperlukan ikut campur dari ide besar seorang pemimpin presiden tersebut. Jangan hanya mengandalkan tim sukses saja. 2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin bangsa harus aktif dalam menyalurkan ide-ide kecuali masyarakat yang ia pimpin. Tidak memilah mana yang didahulukan, ia harus bisa membagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tidak ada tebang pilih, semua diperlakukan sama, baik itu dalam perlakuan hukum dan hal lainnya, serta bisa memberikan aura positif dan aura semangat atau optimisme kepada masyarakat dalam segala bidang, dengan harapan adanya peningkatan hasil dari proses optimisme tersebut. 3. Bertindak sebagai wakil kelompok di luar kelompok yang dipimpin. Pemimpin, seorang presiden dipilih atas dasar pemilihan umum atau pemilu. Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemilihan, sehingga nanti terpilihlah presiden yang baru dan tentunya dengan konstituennya yang berbeda juga. Bisa jadi ketika si A memilih nomor X dan pilihannya tidak menang, maka masyarakat tersebut juga bagian dari konstituen yang menjadi pemenang tadi. Disinilah seorang pemimpin harus bisa bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, baik yang tidak memilih dia ataupun yang memilihnya pada saat pemilu berlangsung. Jadi kita harus mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW dari mulai sifat fatona atau cerdas, amanah, dapat dipercaya, sidik benar, tablik menyampaikan, seperti di ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi maksud dari suri tauladan di sini adalah jadi Nabi Muhammad itulah sebaik-baiknya contoh pemimpin bagi
generasi selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.